teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Identifikasi Mineral dan Batuan dengan saya, Netro dengan NIM 2430 1050 4004. Dan saya Amanita Syegian dengan NIM 2430 50 4011. Saya Gabriel Mita Putra Bangun dengan NIM 2430 50 419. Saya Ivana Rahel Katarina Tarehoran dengan NIM 2430 50 50 40007. Saya Agustinus dengan NIM 2430 1050 4006. Petra Agi Pafirma Ginting dengan NIM 2430 2050 4006. Halo, saya Kevin Heskel Munte dengan NIM 2430 20 50 414. Halo, saya Liani dengan NIM 2430 20 50 4004. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Batuan merupakan kumpulan dari satu atau lebih mineral yang terbentuk dari dalam kerak bumi. Batuan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang berasal dari magma yang mengalami pendinginan dan juga kristalisasi. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang mengalami pelapukan dan juga mengalami proses litifikasi dan juga transportasi sehingga membentuk suatu batuan sedimen. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan bentuk dari batuan yang ada sebelumnya atau bentuk dari ubahan batuan tersebut yang mengalami suhu dan juga tekanan. Sekian. Nah, pengertian dari apa sih itu magma? Magma merupakan cairan yang berasal dari perut bumi yang terbentuk dari tuburukan antara dua lempeng, yang dimana tuburukan tersebut mengalami tekanan suhu yang sehingga mengalami meleleh. Nah, dari magma tersebut, ketika magma naik ke atas permukaan, maka namanya disebut dengan lava. Nah, dari lava tersebut, dia akan naik lagi ke permukaan bumi, yang dari kenaikan tersebut, dia akan mengalami yang namanya proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu proses kristalisasi intrusif dan proses kristalisasi ekstrusif. Nah, yang intrusif ini itu pembentukan atau pembekuannya itu terjadi di dalam permukaan kerak bumi, yang dimana pembekuan tersebut akan terjadi di dalam. Sedangkan yang ekstrusif itu pengkristalisasi atau pembekuannya terjadi ketika lava sudah keluar dari permukaan bumi, maka dia akan membeku di luar. Nah, mengapa sih mengalami pembekuan? Karena suhu awal itu 1800 atau sekitar 1400. Ketika naik ke permukaan, maka suhunya akan mengalami penurunan yang drastis sehingga terjadi pembekuan. Nah, ada yang namanya juga lahar. Lahar itu sendiri merupakan aliran material vulkanik yang bercampur dengan batu, pasir, kerikil yang mengalami yang terkena aliran air, umumnya air hujan yang terjadi di lereng gunung berapi. Nah, dari pembekuan tersebut terjadi yang namanya batuan beku dan yang terjadi batuan beku. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk di siklus selanjutnya itu ada batuan sedimen. Nah, kita harus tahu nih, batuan sedimen itu berasal dari mana sih? Batuan sedimen itu berasal dari transportasi, litifikasi, dan pelapukan batuan sebelumnya. Contohnya nih, ada batuan beku yang sudah lama kena paparan matahari dan juga air hujan. Nah, lama-lama batuan ini akan melapuk. Nah, dari batuan beku dia akan berubah menjadi batuan sedimen karena pelapukan tadi. Itu sebabnya batuan sedimen itu terbentuk dari batuan sebelumnya. Nah, jadi karena pelapukan ini, batuan sedimen menjadi memiliki perlapisan. Di dalam perlapisan ini dibagi menjadi dua berdasarkan ukurannya. Ada namanya laminasi, itu ukurannya kurang dari 1 cm, dan perlapisan yang ukurannya lebih dari 1 cm. Itu biasanya dapat kita lihat seperti di tambang batu bara yang melakukan proses penambangan menggunakan metode strip mine. Nah, yang selanjutnya itu ada batu sedimen klastik. Nah, ini bagian dari batuan sedimen yang dipecah menjadi dua berdasarkan proses terbentuknya. Nah, kalau yang batuan sedimen plastik ini, dia ini terbentuk karena kompaksi, karena litifikasi batuan sebelumnya. Misalkan nih, ada beberapa batuan beku. Nah, di dalam sungai, batuan beku ini lama-lama terkikis oleh air dan kembali menyatu
menjadi batuan sedimen. Misalnya ada batu granit, ada batu diorit gitu. Lama-lama mereka bergabung, namanya bukan batu granit atau diorit lagi, udah berubah menjadi batuan sedimen, membuat batuan yang baru. Itu sama seperti terumbu karang. Itu kalau batuan dari plastik. Dan selanjutnya itu ada batuan dari batu sedimen non plastik. Batuan sedimen non plastik ini karena muncul karena fosil dari makhluk hidup dan lainnya. Misalkan itu batu bara. Batu bara kan terbentuknya karena fosil tumbuhan dari jutaan tahun lalu yang mengendap di bumi. Nah, itu disebut batuan sedimen non plastik karena dia terbentuk dari makhluk hidup. Sekian, masih. Nah, lalu dari batuan beku menjadi batuan sedimen. Akar batuan beku menjadi batuan sedimen, yang dimana batuan beku mengalami pelapukan, transportasi, dan litifikasi. Untuk pelapukan dapat terjadi karena adanya pengaruh cuaca, air, dan organisme. Lalu mengalami transportasi, yang dimana transportasi terbagi menjadi 5, yaitu transportasi air, transportasi gravitasi, transportasi angin, transportasi sungai, dan transportasi es. Dan menjadi sedimen. Lalu sedimen mengendap di suatu tempat, baik itu sekitar sungai, cekungan gunung, maupun rawa. Sedimen yang mengendap mengalami proses litifikasi, yang dimana litifikasi terbagi menjadi 2, yaitu sementasi yang mengikat sedimen menjadi batuan, dan kompaksi dengan tekanan dari batuan di atasnya sehingga jadi batuan yang kokoh. Batuan beku menjadi batuan metamorf. Bagaimana ya prosesnya? Yaitu batuan beku terbentuk dari proses kristalisasi atau pendinginan. Namun dalam kondisi tertentu, batuan beku dapat mengalami perubahan menjadi batuan metamorf melalui proses metamorfisme. Metamorfisme adalah perubahan yang terjadi akibat suhu dan tekanan yang tinggi. Namun dapat juga terjadi karena kombinasi keduanya tanpa melalui proses peleburan. Nah, proses metamorfisme ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada metamorfisme termal atau kontak yang terjadi akibat proses intrusi dari magma, dan proses ini terjadi akibat pengaruh panas lautan yang tinggi. Yang kedua ada metamorfisme dinamis, terjadi akibat adanya perubahan, pergeseran, atau pergerakan yang dangkal dapat terjadi di dalam zona patahan. Nah, di dalam proses ini yang berperan yaitu tekanan dibanding panas yang ditimbulkan. Yang ketiga ada proses regional. Proses ini terdiri dari 2 faktor, yaitu tekanan dan suhu yang tinggi. Biasanya ini terjadi karena aktivitas tektonis dalam pembentukan gunung atau zona tunjangan. Sekian. Bagaimana sih proses batuan metamorf bisa menjadi batuan sedimen? Jadi, batuan metamorf bisa menjadi batuan sedimen melalui siklus batuan. Proses pertamanya itu adalah proses pelapukan dan erosi, di mana batuan metamorf terkikis oleh air, angin, ataupun es sehingga membentuk suatu pecahan-pecahan yang disebut dengan sedimen. Yang kedua adalah proses pengangkutan dan pengendapan. Sedimen tadi dibawa oleh sungai, air, ataupun dibawa oleh laut, ataupun dibawa oleh angin ke suatu tempat. Contohnya seperti dasar laut dan dasar sungai. Yang ketiga adalah proses litifikasi, di mana sedimen tadi itu selama berjuta-juta tahun itu mengalami pemadatan dan mengeras menjadi batuan sedimen. Nah, jadi batuan metamorf bisa menjadi batuan sedimen itu melalui 4 proses. Yang pertama tadi ada pelapukan, yang kedua ada pengangkutan, yang ketiga ada pengendapan, dan yang terakhir ada pemadatan. Kesimpulan daripada video dan materi yang dibahas tadi adalah siklus batuan adalah proses perubahan yang berkelanjutan di bumi. Magma membentuk batuan beku. Pelapukan dan erosi menghasilkan sedimen yang membentuk batuan sedimen. Dan panas serta tekanan mengubah batuan metamorf menjadi batuan metamorf. Semua jenis batuan ini dapat meleleh kembali menjadi magma dan mengulangi siklusnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Apabila dari video tadi ada salah atau kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.